Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai Linear Programming Methods, The Simplex Method, fungsi minimum. Dengan mata kuliah penelitian operasional, dengan dosen pengampu Bu Eni Aryani, kelompok 5 Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, untuk tahun ajaran ganjil 2024-2025. Dengan saya sendiri, Muhammad Wildan Fawas, dengan NPM 23082 sebagai Ketua. Saya Renaldi Irwan dengan NPM 23080 sebagai Wakil. Saya Kaisar Del Santos Tompul dengan PM 23087 sebagai anggota. Saya Muhammad Naufal Fangani Firstiawan dengan NPM 23093 sebagai anggota. Saya Yoga Ramadhani Ajati dengan NPM 23094 sebagai anggota. Didapatkan persoalan dari kelompok kami, diketahui persoalan linear programming berikut. Minimumkan Z sama dengan 4x1 dikurangi 5x2 dikurangi 8x3. Dengan batasan 4x1 ditambah 5x2 ditambah 2x3 kurang dari sama dengan 80. Kemudian 3x1 ditambah 2x2 ditambah 5x3 kurang dari sama dengan 50. X1, X3 lebih besar dari 0 dan X2 tidak dibatasi. Selesaikan persoalan tersebut dengan the simplex method dan tentukan keputusan optimalnya. Kemudian penyelesaian untuk studi kasus tersebut, di mana kita menggunakan bentuk standar ya. Nah, terdiri dari fungsi tujuan, kemudian ada minimum kan, dengan Z sama dengan 4x1 dikurangi dengan 5x2 pangkat plus, ditambah dengan 5x2 pangkat min, dikurangi dengan 8x3, ditambah 0x4, ditambah dengan 0x5, kemudian terdapat Z dikurangi dengan 4x1, ditambah 5x2 pangkat plus, dikurangi dengan 5x2 pangkat min, ditambah 8x3, dikurangi dengan 0x4, dikurangi dengan 0x5 sama dengan 0. Untuk batasannya tersendiri itu ada dua ya. Ada dua batasan, yakni yang pertama ada 4x1 ditambah dengan 5x2 pangkat plus, dikurangi dengan 5x2 pangkat min, ditambah 2x3, ditambah x4 sama dengan 80. Untuk batasan yang kedua yakni 3x1 ditambah dengan 2x2 pangkat plus dikurangi dengan 2x2 pangkat min ditambah 5x3 ditambah x5 sama dengan 50. Untuk x1 kemudian x2 plus sampai dengan x5-nya itu lebih besar sama dengan 0. Kemudian pada step 1 ini atas variabel-variabel setelah kita peroleh tadi, kita masukkan ke dalam tabel yang sebagaimana dapat kita lihat. Untuk mencari kolom kunci di mana kita menggunakan nilai positif yang terbesar, yakni 8, yang terdapat pada X3. Kemudian, untuk mencari baris kunci, di mana kita akan membagi nilai RHS-nya dengan angka yang ada pada kolom kunci. Yakni untuk X4 itu ada 80 bagi 2 sama dengan 40. Pada X5 itu 50 bagi 5 sama dengan 10. Kemudian kita mengambil untuk nilainya yang paling kecil, positif yang paling kecil, yakni X5. Kemudian ya, untuk mengubah dari baris kunci menjadi kolom kunci yakni dengan membagi ya angka-angka pada baris kunci dengan titik tengah. Angka pada titik tengah ataupun nilai titik potongnya. Yakni 3 bagi 5, 35, 2 dibagi 5, 25, min 2 dibagi 5, 5 dibagi 5, 1, 0 bagi 5, 1 kemudian 1 dibagi 5, dan kemudian untuk RS sendiri itu 50 dibagi 5 sama dengan 10. Kemudian mencari baris ZJ min JJ dan baris 1. Untuk mencari baris ZJ min JJ pada baris pertama yaitu baris ZJ min JJ dan baris kedua yaitu baris kunci. Untuk angka 8 yaitu adalah angka dari baris ZJ min JJ yang terkena kolom kunci. Sehingga perhitungannya yaitu min 4 dikurangi 8 dikali 3/5 dengan hasil min 44/5. Lalu 5 dikurangi 8 kali 2/5 dengan hasil 9/5. Sampai dengan 0 dikurangi 8 kali 10 dengan hasil min 80. Pada baris 1 yaitu
pada baris pertamanya yaitu baris X4 dan baris kedua adalah baris kunci. Dan angka 2 yaitu angka pada baris X4 yang terkena kolom kunci. Sehingga perhitungannya yaitu 4 dikurangi 2 kali 3/5 dengan hasil 14/5. Lalu 5 dikurangi 2 kali 2/5 dengan hasil 21/5 sampai dengan 80 dikurangi 2 kali 10 dengan hasil 60. Selanjutnya, masukkan dalam tabel berikut. Karena pada baris ZC-CJ masih ada angka yang positif yaitu 9/5, maka perlu dilakukan uji ulang. Langkah pertama yaitu mencari kolom kunci dengan angka positif terbesar yaitu 9/5. Untuk mencari baris kunci, dilakukan dengan membagi RHS dengan kolom kunci. Lalu dibagi yaitu 60/21/5 dan 10 dibagi 2/5. Dengan X4 menghasilkan 14,28 dan X3 menghasilkan 25. Untuk baris kunci, dipilih positif terkecil yaitu X4. Dan untuk mendapatkan baris kunci yaitu dengan cara 14/5 dibagi 21/5, 21/5 dibagi 21/5, min 21/5 dibagi 21/5, 0 dibagi 21/5, 1 dibagi 21/5, dan min 2 dibagi 21/5. Dan 60 dibagi 21/5. Kemudian dilakukan pengujian nilai Z, yaitu Z sama dengan 4x1 min 5x2 min 8x3. Lalu dimasukkan angka 10 pada x3 dan menjadi 4 dikali 0 min 5 dikali 0 dikurangi 8 dikali 10 dengan hasil min 80. Hasil ini sudah sesuai dengan angka di RHS. Baik, selanjutnya yaitu menghitung baris ZC dikurangi CC. Yang baris negatif 4/5 diambil dari baris ZC dikurangi CC, dan baris di bawahnya diambil dari baris kunci, dan nilai 9/5 diambil dari kolom kunci. Negatif 44/5 dikurangi 9/5 dikali 2/3 hasilkan nilai negatif 10. Dan 9/5 dikurangi 9/5 dikali 1 menghasilkan nilai 0. Dan seterusnya sampai 80 dikurangi 9/5 dikali 100/7 menghasilkan negatif 740/7. Dan pada baris 2, nilai baris 3/5 diambil dari baris X3. Dan baris di bawahnya diambil dari baris kunci, dan nilai 2/5 diambil dari kolom kunci. 3/5 dikurangi 2/5 dikali 2/3 masukkan nilai 1/3. Kemudian 2/5 dikurangi 2/5 kali 1 menghasilkan nilai 0. Dan seterusnya sampai 10 dikurangi 2/5 kali 100/7 menghasilkan nilai 37. Kemudian dari hasil yang didapatkan tadi dimasukkan di dalam tabel seperti berikut. Dengan nilai RHS sebesar negatif 740/7, kemudian nilai X2 pangkat positif sebesar 107, dan nilai X3 sebesar 30/7. Kemudian menghitung nilai X2. X2 sama dengan X2 pangkat positif dikurangi X2 pangkat negatif, sama dengan 100/7 dikurangi 0 sama dengan 107. Sehingga nilai optimal yang didapat adalah X2 sama dengan 100/7, X3 sama dengan 30/7, Z sama dengan negatif 747. Lalu dilakukan pengujian nilai Z. Z sama dengan 4x1 dikurangi 5x2 dikurangi 8x3. Sama dengan 4 dikali 0 dikurangi 5 dikali 100/7 dikurangi 8 dikali 30/7. Sama dengan 0 dikurangi 500/7 dikurangi 740/7. Sehingga mendapatkan hasil negatif 740/7. Sehingga hasil terbukti sama dengan nilai RHS.
Kesimpulan yang didapat adalah keputusan optimal persoalan tersebut adalah X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 100 per 7, X3 sama dengan 30 per 7, dan Z sama dengan negatif 740 per 7. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.